Ada masa-masa ketika kita ingin berbicara panjang lebar tapi bingung kepada siapa harus bercerita. Kesibukan yang padat membuat percakapan yang dulu terjadi secara spontan sekarang harus direncanakan dan gak jarang gagal terwujud. Lambat laun kita terbiasa memendam sendiri beban pikiran, kecemasan, tekanan pekerjaan, hingga tumbuh jarak emosional karena hubungan gak lagi sempat dirawat. Bahkan ketika kesempatan berbicara muncul, seringkali kita ragu buat benar-benar membuka diri. Ada ketakutan gak didengarkan dengan sungguh-sungguh atau justru disalahpahami. Bukan yang melegakan, obrolan bisa berubah menjadi beban ketika respon yang datang berupa penilaian atau nasihat yang terburu-buru. Dalam situasi semacam itu, muncul kerinduan akan ruang berbicara yang lebih aman, bebas dari ekspektasi, dan tanpa resiko penilaian. Maka mulailah kita mencari bentuk komunikasi yang lebih sederhana, yang gak menuntut kehadiran fisik, tanpa kecanggungan dan minim salah tafsir. Disinilah teknologi, khususnya kecerdasan buatan, mulai menarik perhatian sebagai alternatif. Kecenderungan buat berbagi dengan artificial intelligence, akal imitasi, AI atau AI bukan berangkat dari keyakinan kalau ia lebih unggul dari manusia, melainkan dari kelelahan menghadapi rumitnya hubungan sehari-hari. Dalam hubungan nyata selalu ada kemungkinan disalahpahami, ditolak atau ditinggalkan. Sementara AI hadir tanpa beban semacam itu. Ia nggak menyela, nggak tersinggung, dan selalu tersedia kapanpun dibutuhkan. Ia memberikan rasa aman, ruang yang bisa diandalkan bahkan ketika dunia sekitar terasa terlalu sibuk atau terlalu jauh. Tapi ketenangan itu juga membawa batasannya sendiri. Gak ada percakapan yang benar-benar menantang, gak ada kejutan atau gesekan yang mendorong kita buat melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yang tersisa seringkali cuma pantulan dari apa yang kita pikirkan dan rasakan. Terdengar akrab, tapi tetap saja sunyi. Dan mungkin disitulah letak persoalannya. Kenyataan kalau ada hal-hal yang cuma bisa tumbuh lewat pertemuan yang gak sepenuhnya bisa kita kendalikan. Di sisi lain, nilai-nilai seperti kecepatan dan efisiensi yang begitu dijunjung tinggi hari ini membuat kita makin terbiasa berpaling ke AI. Respon yang cepat, rapih, dan langsung ke inti terasa lebih memuaskan dibandingkan percakapan manusia yang penuh jeda, keraguan, atau alur yang melingkar. Perlahan kita menjadi gak sabar menghadapi obrolan yang lambat atau lawan bicara yang butuh waktu buat merangkai pikirannya. Kita mulai kehilangan ruang buat menerima kekurangan yang wajar dalam interaksi manusiawi. Manusia lain terasa semakin merepotkan dan hubungan yang rumit mulai dibandingkan dengan pengalaman artifisial yang tampak lebih ringan. Mungkin tanpa disadari, selera kita terhadap obrolan pun bergeser. Bukan cuma pada apa yang dikatakan tapi juga pada gimana, seberapa cepat, dan dengan cara apa hal itu disampaikan. Penting untuk diingat, kalau meskipun AI tampak seperti entitas yang mendengarkan, pada kenyataannya ia nggak benar-benar memahami apa yang kita katakan. AI nggak merasakan atau memiliki pengalaman. Ia cuma mengolah data dan menghasilkan respon berdasarkan pola statistik yang udah diprogramkan. Walaupun ia dirancang buat meniru empati dengan bahasa yang sopan, nggak menghakimi dan selalu siap sedia, itu semua cuma simulasi. AI nggak memiliki kesadaran, perasaan, atau kemampuan buat merespon dengan cara yang menggugah pemahaman sejati. Ketika kita berbicara dengannya, kita bukan sedang berinteraksi dalam arti yang sesungguhnya. Sebaliknya, percakapan ini menjadi semacam monolog yang dipantulkan kembali, seperti bercermin. Kita nggak sedang berdialog, melainkan cuma merapikan pikiran kita di hadapan sistem yang walaupun terampil dalam menanggapi, nggak pernah bisa benar-benar mengerti atau merasakan apa yang kita alami. Ketika kita curhat ke AI, ada satu hal penting yang hilang, tubuh. Dalam percakapan langsung, tubuh bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian yang aktif mengungkapkan maksud dan perasaan. Tatapan, nada suara, jeda di antara kalimat, semuanya menciptakan nuansa yang memperkaya makna. Bahkan keheningan pun bisa berbicara, menyampaikan empati atau memberi ruang buat berpikir. Tanpa itu semua, interaksi menjadi lebih datar. Kita cuma bertukar kata, bukan berbagi kehadiran. Dampaknya nggak selalu terasa langsung, tapi seiring waktu kita terbiasa berkomunikasi tanpa isyarat-isyarat halus itu. Kita mulai mengandalkan respon yang cepat dan jelas, dan melupakan kalau dalam hubungan antar manusia, nggak semua hal perlu atau bisa dijelaskan secara langsung. Ketika tubuh nggak lagi hadir dalam percakapan, keintiman kehilangan salah satu fondasinya. Kerentanan yang nggak bisa dirumuskan dalam kata-kata, tapi terasa ketika seseorang benar-benar hadir di hadapan kita. Kita berbicara kepada sesuatu yang gak bertubuh, gak memiliki sejarah, dan gak mengenal kehilangan. Ia gak bisa kecewa, gak menyimpan amarah, gak menuntut apapun dari kita. Mungkin disitulah letak kenyamanannya. Gak ada resiko disalahpahami, gak ada ketakutan akan ditinggalkan.
Tapi dalam ruang yang serba aman itu kita nggak betul-betul ditemukan. Kita cuma menyuarakan isi hati di hadapan sistem yang nggak bisa merasakan, apalagi gentar bersama kita. Jadi kalau keintiman sejati lahir dari keberanian buat saling terluka dan sembuh bersama, pertanyaannya pun tetap menggantung. Apa yang sebenarnya kita cari saat memilih berbicara pada sesuatu yang gak bisa hancur bersama kita?